Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tarissatul Lailia. Saya berasal dari daerah Sidoarjo. Saat ini saya mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, mengambil program studi Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan nomor induk mahasiswa D73218069. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk mengulas sedikit mengenai keunggulan dan juga keuntungan masuk di program studi manajemen pendidikan Islam itu. Nah, yang pertama, ketika lulus, kita tidak harus menjadi seorang guru. Nah, hal ini tentu menjadi sesuatu yang menguntungkan, mengingat ranah profesi yang bisa kita pilih yaitu semakin banyak. Kita bisa memilih profesi yang lebih menantang daripada menjadi tenaga pendidik itu sendiri, yakni bagaimana pengelolaan serta memanajemen pendidikan yang baik untuk keberlangsungan jangka panjang. Yang kedua, yakni kita memperoleh materi yang memang benar-benar disiapkan untuk fungsi manajerial di lembaga pendidikan. Jadi bukan lagi micro teaching, melainkan micro leading yang berfokus pada pengelolaan yang baik. Nah, yang ketiga yaitu keunggulan dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri adalah kita belajar membentuk dasar kepemimpinan, di mana kita bisa lebih paham bagaimana cara mengelola karyawan dan memimpin sebuah bidang usaha maupun organisasi dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir, ada banyak hal yang dipelajari di program studi manajemen pendidikan Islam, yang mana salah satunya adanya mata kuliah studi aplikasi administrasi perkantoran. Nah, di sini saya ingin mengulas tentang mata kuliah studi aplikasi administrasi perkantoran yang diampu oleh Bapak Muhammad Saleh, SPD MPD. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi yang ada di mata kuliah SAAP ini, yaitu tentang Internet and Basic. Nah, di mana di sini dijelaskan apa sih kemanfaatan dari internet dalam perkantoran itu. Yang pertama yaitu sebagai media komunikasi. Di kantor, tentunya komunikasi sangat penting jika dilihat dari urgensinya. Baik itu komunikasi formal maupun komunikasi tidak formal. Maka dari itu, internet di sini datang sebagai sebuah tools yang membantu supaya tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi. Nah, bagaimana internet dalam perkantoran sebagai sumber informasi? Fasilitas internet di sini adalah untuk sebagai penyedia informasi bagi penggunanya. Jika di lingkup kantor, maka yang akan menjadi pengguna yaitu seluruh elemen kantor, baik itu top manager, middle manager, maupun first line manager. Fasilitas yang disediakan oleh internet di sini seperti tulisan, gambar, file, dan juga program, atau bahkan mungkin bisa berupa film ataupun artikel dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perdagangan elektronik. Manfaat ini didapatkan bagi kantor ketika mereka membutuhkan satu sistem yang membantu untuk menjadikan proses marketing itu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Tentunya poin penting dalam sebuah manajemen yaitu lebih efektif dan juga lebih efisien, baik dari segi waktu ataupun dari segi tenaga. Bahkan sangat mungkin mengalahkan perdagangan yang bersifat konvensional, misalnya untuk keperluan pemasaran sekolah atau promosi sekolah. Nah, pihak sekolah tidak perlu memasang banner yang besar, membuat selebaran secara massal, hanya seperlunya saja, karena sisanya akan dikerjakan oleh pemasaran melalui internet, baik itu website, Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya.
Cara-cara tersebut sangat mungkin ya dilakukan mengingat perkembangan internet ini yang sudah sangat signifikan. Nah, ternyata manfaat internet dalam perkantoran itu juga bisa sebagai hiburan, mana tidak kalah pentingnya dengan fungsi yang lain ketika dikerjakan sesuai dengan porsinya. Manfaat internet selanjutnya yaitu internet menjadi tempat efektif untuk menganalisa produk dan pasar. Dengan adanya internet, seseorang ini memiliki akses yang sangat mudah untuk menganalisa sebuah produk dan peluangnya di pasaran. Memanfaatkan internet ini untuk mempermudah pekerjaan karena kita bisa mengakses blog atau website untuk mendapatkan informasi yang lebih mendukung keperluan perusahaan ataupun bisnis. Yang selanjutnya yaitu mudah melakukan rekrutmen karyawan. Apabila kita merupakan seorang pemilik perusahaan atau bisnis, maka internet bisa menjadi solusi yang tepat untuk melakukan rekrutmen karyawan. Manfaat media sosial maupun website untuk menyebarkan informasi lowongan pekerjaan yang Anda buat dengan jangkauan yang lebih luas. Dengan begitu, menggunakan internet dapat membantu kita untuk menjangkau banyak orang agar pelamar pun bisa kita pilih dengan lebih leluasa. Terlebih biaya iklan yang saat ini semakin naik, maka dengan internet ini menjadi lebih mudah dan juga lebih hemat. Cukup sekian materi tentang kemanfaatan internet dalam perkantoran, yang mana ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah studi aplikasi administrasi perkantoran. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.